Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah mempelajari tahapan-tahapan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan hambanya pada diri hamba itu sendiri. Jadi tahapan yang pertama itu Allah perkenalkan kepada makhluk itu, manusia itu, hamba itu, bahwasanya kehidupan dia itu ada proses. Jadi dari mana dia diciptakan oleh Allah, kemudian dia menjadi dewasa, kemudian masuk ke dalam kubur, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Allah menyuruh melihat kepada tanam-tanaman yang kamu tanam, kata Allah. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian setelah itu biji-bijian itu saya belah, kata Allah, kemudian dia tumbuh. Ini juga menjadi pelajaran bagi manusia. Artinya proses kehidupan itu seperti itu. Ya, ini poin yang kedua. Ini seperti yang kita lihat di ayat lain itu. Matsalul hayatid dunya, kehidupan dunia itu seperti air. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi. Jadi proses kehidupan dunia itu sama seperti proses air yang turun dari langit. Tapi ini tidak ada di sini ya. Jadi ketika itu tanaman-tanaman itu tumbuh dengan sangat indah sekali dan subur sekali. Jadi makanya manusia itu menikmati keindahannya. Tapi tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, saya kirim angin yang sangat kencang sekali. Tanaman yang kalian tanam tadi itu tidak ada lagi, habis semuanya, kata Allah. Ka'allam taghna bil amsi. Seakan-akan kalian tidak pernah tanam tanaman itu, artinya habis, nggak ada apa-apa lagi. Ini memberikan, ini kalau di dalam istilah Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau, ini perumpamaan tamsili namanya. Jadi tamsili itu cerita, dalam model cerita, karena manusia ini suka sekali dia cerita proses, makanya diberikan gambaran oleh Allah seperti itu supaya manusia berpikir. Sekarang masih poin kedua ini, masih poin kedua. Artinya poin kedua itu tanaman-tanaman yang pertama biji-bijian itu saya tumbuhkan tanaman itu, kata Allah. Inilah tafsiran yang yang dimaksudkan dengan Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Bagaimana menghidupkan yang mati? Kita di dalam kandungan itu kan mati. Kemudian setelah itu 4 bulan dihidupkan oleh Allah. Biji-bijian itu kan mati. Setelah ditanam, kemudian disiram dengan air, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi dari air itu semuanya bisa hidup. Kehidupan itu bermula dari air. Maka kalau seandainya air itu ditahan oleh Allah dari atas dan dari bawah, kenapa dari atas dari bawah? Kayak di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, sumber air itu 2. Dari atas itu air hujan, dari bawah itu air mata air. Makanya ketika Nabi Nuh itu ditahan air selama 40 tahun, itu dari atas saja ditahan, tapi dari bawah tidak. Makanya airnya masih ada, tapi musimnya musim kemarau. Artinya tidak turun hujan dan panas sekali. Tapi ketika nanti dia ditahan dua-dua, ya ini api mendung ya. Jadi dari atas ditahan, dari bawah ditahan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ketika Allah murka itu, airnya juga 2, dari bawah kemudian dari atas. Jadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam air itu terus dikeluarkan oleh bumi, kemudian dari atas terus dikeluarkan oleh langit. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan fal taqal ma'u, seakan-akan air bawah dengan air atas sudah ketemu. Artinya apa? Air itu sudah penuh sekali, bumi ini sudah dipenuhi dengan air. Fal taqal ma'u, air bawah sudah hampir ketemu dengan air yang di atas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini proses. Jadi makanya setelah tanaman itu tumbuh, baik itu tanaman untuk kamu, kata Allah, buah-buahan untuk kamu, begitu juga untuk binatang. Kita kemarin itu pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas
ada simbol-simbol di sini, simbol-simbol apa namanya, buah-buahan yang ditemukan di Timur Tengah. Jadi artinya ini merupakan manusia Allah menyuruh manusia untuk mengkaji dan mempelajari ada apa sebenarnya di Timur Tengah itu. Ada apa di Yordania yang sudah banyak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ada apa dengan negara Yaman? Ada apa dengan Ethiopia dan lain sebagainya. Ada apa juga dengan Palestina. Sekarang kita lanjut, ini masih poin yang kedua ini, masalah tanaman-tanaman tadi. Artinya supaya manusia mengambil ibrah. Tanaman itu tidak tumbuh begitu saja, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'i kullu syai'in hayyin. Dari air itu semuanya bisa hidup. Baik itu air dari bawah, mata air, maupun air dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada ayat 32 surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini mata' ini begini. Kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat, bersenang-senang, itu mata' namanya. Ini juga kalau kita kombinasikan dengan ayat Al-Qur'an, ayat lain. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lebih dari mata'ul ghurur. Mata' ini apa? Bersenang-senang saja, ya, bersenang-senang. Makanya setelah habis bersenang-senang nggak ada lagi, ya. Jadi tidak abadi, senang-senang itu tidak abadi. Maka dinamakan dengan mata. Bahkan ditambah dengan ghurur. Ghurur itu sia-sia. Jadi artinya mata'ul ghurur. Makanya supaya kita punya visi misi ke depan, maka hiasilah mata ini dengan ibadah. Hiasilah mata'un ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak sia-sia. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mengakhiratkan dunia. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi amal yang kita lakukan itu semuanya untuk akhirat. Bagaimana caranya? Jadi kalau jualan itu kan kalau menurut kita kan dunia, Pak. Jualan dunia, pegawai negeri dunia, kerja ini dunia, semua dunia. Sekarang kita poles, Pak. Itu semua dunia, tapi kita bagaimana caranya supaya dapat pahala akhirat? Ya. Makanya seorang petani, seorang pegawai negeri atau apapun dia, ketika dia berangkat dari rumah dia sudah niat, ya Allah, saya mau cari rezeki yang halal, nanti akan saya berikan kepada anak-anak saya tidak mau membohongi orang lain, menyusahkan orang lain. Ketika pertama sekali dia keluar dari rumah sudah mengandung nilai ibadah. Walaupun yang dilakukannya itu adalah bentuk duniawi. Dia jualan buah-buahan, kan duniawi itu. Tetapi duniawi itu bisa kita akhiratkan. Ini kalau sistem Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Anta ja'alad dunya safinatan limaksudihal akhirah. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kita menjadikan dunia ini sebagai fasilitas supaya kita dapat akhirat. Maka rugi sekali orang yang sudah diberikan dunia, dia tidak mau menjadikan fasilitas untuk mendapatkan akhirat. Akhirnya yang dia dapat apa? Dunia saja. Akhirat tidak dapat apa-apa dia. Dia ingin laba yang banyak, ingin ini, ingin itu. Cuma itu saja yang dia dapat. Maka Allah katakan, barang siapa yang menginginkan dunia, saya berikan. La yabkhasu fiha, tidak saya kurangi sedikit pun keinginannya. Mau apa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa lagi dia. Ini semua saya berikan terus. Mau apa? Mau laba banyak, saya berikan terus. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau ada yang menginginkan sesuatu hal yang instan, Pak. Instan itu cepat. Saya mau ini cepat, mau dapat jabatan cepat, semua cepat walaupun dengan cara apapun, saya permudah dia, kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Bahkan ada yang membaca, ada qiraat yang membaca liman yurid. Siapa yang mau? Kamu mau, kata Allah. Saya berikan kamu. Kamu mau, saya berikan juga, kata Allah. Tetapi dia tidak dapat apa-apa lagi di akhirat nanti. Bahkan saya persiapkan neraka jahanam untuk dia, kata Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya mata ini, Pak. Jadi mata itu kita bisa bersenang-senang, ada tumbuh-tumbuhan, ada diberikan buah-buahan, kita bisa makan. Mata itu artinya cuma sebentar saja, menghilangkan lapar saja. Setelah itu nanti lapar lagi. Ya, ini beda dengan surganya Nabi Adam alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam ketika dimasukkan ke dalam surga. Nah, kenapa saya katakan surga Nabi Adam? Karena berbeda surga Nabi Adam dengan surga yang digambarkan di dalam Al-Quran. Maka surga Nabi Adam itu alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu tidak pernah lapar-lapar di situ. Sekali makan sudah kenyang terus.
Wa alla tadma'u fiha, kamu juga tidak pernah haus, wala tadha, dan tidak pernah panas. Kamu selalu berada di tempat yang teduh ya. Tapi kalau di dunia ini mata namanya Pak, mata'ul ghurur. Setelah makan kemudian lapar lagi, makan lapar lagi, makan lapar lagi, terus begitu. Makanya Allah mengatakan pada pertemuan yang lalu itu, afala yanzuruna falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat kepada makanan yang dimakan, bukan makanannya dilihat, tetapi proses yang dilakukan oleh makanan itu. Manusia pertama kecil, kenapa bisa besar kata Allah? Coba kamu cek itu, kamu selidiki itu kata Allah. Akibat makanan yang kamu makan. Kenapa dulu kamu bayi tapi tiba-tiba sudah besar-besar terus? Kamu lihat, falyanzuril insanu ila ta'ami, kepada makanan itu sendiri. Coba kamu perhatikan, coba kamu selidiki kata Allah. Coba kamu lakukan penelitian. Ya. Jadi rupanya makanan itu kata Allah dijawab sendiri oleh Allah, mata'allakum wa li'an'amikum, yang saya tumbuhkan dari bumi itu kata Allah, itu untuk kamu ya. Wa li'an'amikum, untuk binatang-binatang kamu yang nantinya binatang itu kamu konsumsi juga kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Semuanya untuk kamu kata Allah. Maka dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Kalimat wal arda ini mencakup semuanya. Bumi, apa artinya apa? Yang ada di bumi, yang ada di dalam bumi semuanya diberikan pada manusia. Gratis, hana-hana enggak diminta apa-apa. Enggak pernah nanti ikan di laut habis. Kemudian Allah mengatakan harus bayar pajak dulu, tidak. Enggak pernah habis-habiskan di laut, enggak pernah habis. Kecuali Allah akan mengazab satu kaum, satu kelompok, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengazab penduduk Mekah. Jadi mengazab penduduk Mekah ketika itu mereka pernah kelaparan dan kehausan. Kenapa? Karena mereka itu sudah berbuat zalim. Setiap haji yang datang itu diberikan air zam-zam, kemudian diminta upah. Ya, diminta upah. Kemudian upah itu untuk apa? Untuk kesejahteraan pribadi mereka, kelompok tersendiri. Maka air zam-zam itu tidak dikeluarkan lagi oleh Allah, tapi sudah kering air zam-zamnya. Kemudian mereka juga diberikan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ketika itu Mekah itu, ketika mereka lapar, itu ditolong oleh negara paling miskin sekarang, Pak, Ethiopia. Ethiopia. Makanya Ethiopia waktu itu negara paling kaya sekali. Bahkan penyerangan Ka'bah itu dengan tentara gajah itu berasal dari Ethiopia. Gajahnya bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi sampai ribuan gajah, ribuan gajah yang datang ke situ. Jadi artinya gajah itu di Arab itu tidak ada gajah, di Saudi Arabia itu, di Yaman tidak ada gajah. Dari mana gajah? Itulah dari Afrika, Ethiopia. Makanya Ethiopia waktu itu dikenal sebagai negara paling kaya. Tetapi karena mereka itu fakafarat bi an'amillah, mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapapun yang ingin bantu mereka tetap seperti itu. Termasuk negara paling miskin, Ethiopia. Padahal dulu Mekah itu mereka yang tolong. Ya, maka yang disebutkan dengan allazi at'amahum min ju'. Maka berterima kasihlah kalian kepada Allah yang sudah memberikan rezeki kepada penduduk Mekah itu melalui Ethiopia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Ya, ini baru poin ketiga. Sekarang poin ketiga. Jadi poin yang pertama, Allah menyuruh manusia melihat bagaimana proses kejadian dia. Supaya apa? Dia teringat kepada Allah. Satu. Poin yang kedua, kalau juga tidak teringat kepada manusia, coba kamu lihat sekelilingmu. Rezeki yang saya berikan kepadamu. Coba kamu lihat. Bagaimana proses rezeki itu tumbuh? Bagaimana dia itu bisa saya hidupkan? Dan kemudian dia itu juga nanti untuk kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya juga kembali kepada kamu. Dua. Sekarang poin yang ketiga. Fa idza ja'atis sakhah. Di dalam tafsir As-Sa'di, ini fa ini namanya fa tartib namanya. Apa maksud fa tartib? Tadi yang pertama poin pertama sudah Allah berikan gambaran begini pada manusia. Kemudian yang kedua juga begini. Kalau kalian tidak percaya ini fa tartib namanya. Tertib itu artinya secara teratur. Jadi seperti kita kan buat aturan. Nanti kalian begini-begini, kalau nanti begini masuk tahapan kedua. Kalau enggak juga maka udah dipecat ya, Pak. Dipecat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini begitu juga. Kata Imam As-Sa'di, fa ini namanya fa tartib. Arti fa tartib apa? Dengan sedemikian rupa disusun oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mengenal dirinya sendiri. Supaya manusia mengenal siapa penciptanya. Supaya manusia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ingat kata Allah, ya,
Fa idza ja'atis sakhah. Ya, saya perlu terjemahan ini. Ya, dibaca. Dan apabila datang suara yang menggetarkan, Ya. huruf tiupan sangkakala yang kedua. Iya. Berarti ini sudah apa namanya? Kalau sudah dibuat dalam kurung, itu beliau sudah masuk ke dalam tafsir itu, Pak. Ya, jadi kalau ada terjemahan sudah ada dalam kurung, itu sudah masuk ke dalam tafsir. Ya. Sakhah itu suara teriakan. Ini sebuah kalimat majaz, Pak. Karena apa? Tidak ada orang berteriak waktu itu. Cuma yang ada tiupan sangkakala. Artinya disamakan tiupan sangkakala itu kalau kita ingin tahu, itu seperti orang berteriak di samping telinga kita, Pak. Iklik di samping telinga kita, Pak. Artinya kita tidak sanggup dengar. Ya, begitulah tiupan sangkakala. Artinya malaikat Israfil bukan berteriak, tetapi meniup sangkakala. Ini seperti ada apa namanya? Di samping kita ada orang yang motor dengan motor, suara besar sekali, kan mengganggu telinga, Pak. Begitulah keadaan ketika di padang mahsyar. Ini tiupan sangkakala yang kedua nih, Pak. Karena di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan fa idza ja'atis sakhah, itu maknanya apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Ya, jadi bukan yang pertama. Kalau di dalam terjemahan dulu itu, terjemahan lama itu, bukan itu. Apabila datang hari kiamat, itu saja. Ya, kalau di sini bagaimana, Pak? Sama seperti itu ya? Ya. Mungkin karena sama-sama apa namanya Android seperti itu. Tetapi ada juga nanti kalau terjemahan Al-Quran itu berbeda-beda. Nanti ada Al-Quran keluaran ini beda, ini beda. Ada berapa tiga-tiganya beda, bisa berbeda. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sakhah di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Apabila nanti sampai tiupan sangkakala yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang itu akan lari dari saudaranya. Kenapa lari dari saudaranya? Ya, Pak. Dulu kita ini menafsirkan ini ketika tiupan sangkakala yang pertama, kiamat urang plung-plung. Padahal bukan tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua. Kenapa dia lari dari saudaranya? Dia takut nanti dituding macam-macam oleh saudaranya. Ketika dia jatahnya masuk ke dalam surga, tapi nak jadi masuk ke dalam neraka gara-gara saudaranya tadi, Pak. Makanya hati-hati jadi orang terkenal, Pak. Menyuduri liga, ya, Pak. Ketika dikenal oleh orang lain, maka orang lain itu akan menambil hujah. Hujah bagaimana? Ya Allah, si fulan kenapa engkau masukkan ke dalam surga? Saya mengenal dia, ya Allah. Dia tidak pernah mendakwahi saya. Ya, Pak. Kapal lu kenal dia, Pak. Ya. Jadi makanya duduk di kedai kopi jangan lama-lama kali, Pak. Kalau lama-lama sekali, makanya ketika sebelum azan keluar terus, Pak. Ya. Karena ketika azan keluar nanti kita sudah dikenal oleh orang itu, madengkunya menyok kalau mau azan itu dia pergi sendiri, dan ini mereka berdalih nanti di hari kiamat seperti itu. Padahal kita kan tidak ada salah apa-apa. Memang salahnya begini, kita nggak mengajak mereka pergi ke masjid itu. Tapi itu dalih mereka saja, hujah mereka saja supaya mereka terlepas dari azab api neraka. Maka seorang itu lari dari saudaranya. Ini kalau saya dekat-dekat nanti gara-gara dia saya bisa masuk ke dalam neraka nanti. Ya, ini. Dalam sebuah riwayat ini yang dikatakan oleh Hasan, Abul Hasan. Jadi saya tidak tahu juga riwayat ini apakah kuat atau tidak, karena belum ada yang mentakhrij riwayat ini, belum ada yang mengkritisi riwayat ini. Apa kata beliau? Yang pertama sekali lari dari saudaranya itu disebutkan ada berapa orang, Pak? Ibrahim lari dari ayahnya. Jadi ayah yang dimaksud di situ adalah pamannya. Azar itu paman Ibrahim, Pak. Jadi bukan ayahnya. Nanti ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ayahnya kok pembuat patung, sedangkan dia sendiri mendakwahi orang lain untuk tidak menyembah patung. Jadi Azar yang dimaksud di situ, walaupun disebutkan abun. Jadi ya abati, wahai ayahku, walaupun disebutkan ayahku, di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, penyebutan ayah itu bisa tiga maknanya. Ayah kandung sendiri, atau paman, atau kakek. Tiga-tiga ini disebutkan abun. Ya. Disebutkan abun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita melihat kalimat abun dalam Al-Qur'an, jangan kita ini ayah Nabi Ibrahim kenapa menyembah patung sedangkan anaknya sendiri itu seorang nabi dan rasul. Ya. Jadi yang dimaksudkan abun di sini adalah paman, itu pamannya. Jadi bukan ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kehidupan Rasulullah itu sampai ke Sam bin Nuh. Wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Muhammad, keturunan kamu itu sampai ke Nabi Adam alaihissalam itu semua keturunan orang-orang yang sujud kepadaku. Ini dalil landasan
kalau Nabi Uzair itu Nabi Ibrahim tidak pernah punya ayah namanya Azar, tapi pamannya. Kalau dia punya ayah Azar, berarti sudah putus Azar penyembah patung. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Allah mengatakan wa taqallubaka fis sajidin. Kamu itu berasal dari keturunan penyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari Sam bin Nuh terus sampai ke bawah. Sampai Nabi Ibrahim, Ismail anaknya, terus ke bawah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunan Nabi Muhammad itu garisnya sampai ke atas itu semuanya penyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak bisa kita terima kalau seandainya dikatakan ayah Nabi dan ibu Nabi di dalam neraka. Nabi bisa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, jadi Kak Hasan tadi mengatakan yang pertama sekali lari dari padang mahsyar nanti dari saudaranya adalah Ibrahim lari dari ayahnya. Nabi Nuh lari dari anaknya dan istrinya. Ya, Nabi Nuh, Pak. Kemudian ada berapa orang yang disebutkan oleh Hasan itu? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Nabi Lut juga lari dari istrinya. Kenapa? Nanti istrinya pasti berdalih nanti. Ini gara-gara suami saya. Anaknya begitu juga. Ini gara-gara ayah saya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dia lari dari anaknya. Ini kalau kita melihat di dalam riwayat dari Abu Hasan, Pak. Tapi kita tidak tahu juga apakah riwayat ini kuat atau tidak. Yang jelas di sebagian tafsir itu menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Abu Hasan ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut nih. Wa ummihi wa abihi. Seorang itu lari dari ayah dan ibunya. Ya, dari ayah dan ibunya. Jadi seorang anak itu lari dari ayah dan ibunya. Kenapa? Nanti gara-gara ayah dan ibunya, ini sama seperti tadi, Pak. Seorang anak itu yang jatah masuk ke dalam surga tapi tidak jadi masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Nanti ayah menuding dia, ayah dan ibunya, ini anak saya durhaka ini. Kenapa kau masukkan ke dalam surga? Ya Allah, kapal lo, Pak. Kena ngelom nih. Padahal kita ahli ibadah, tapi gara-gara tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak pernah berbakti kepada orang tua. Orang tua bisa menuding kalau kita tidak cocok masuk ke dalam surga. Kena ngelom. Walaupun kita seorang ahli ibadah. Makanya nanti kita kesangkut-sangkut, Pak. Ada orang ahli ibadah menurut dia sudah tapi gara-gara bakhil, krit, hartanya sudah menuding dia macam-macam. Makanya nanti kalau ada orang krit, bakhil, walaupun dia seorang ahli ibadah, sehebat apapun amal ibadah yang dilakukan, harta yang tadi itu akan menunggu dia di pintu surga. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ini riwayat ini di dalam sebuah hadis qudsi. Ketika Allah bertanya, "Kenapa kamu di sini?" kata Allah pada hartanya. "Saya akan menunggu Tuhan saya." Ini harta ini punya orang lain, ini bukan punya dia ini. Artinya apa? Kewajiban dia tidak dia tunaikan. Kewajiban dia ini ada hak orang lain di sini, Pak. Hak fakir miskin, hak orang miskin, hak orang yang kurang mampu, ada semua di harta dia, tapi tidak mau dia keluarkan. Makanya Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil, orang bakhil tidak boleh masuk dalam surga. Kemudian dalam hadis Rasulullah lagi begini, tidak boleh masuk ke dalam surga orang yang memutuskan qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Tidak boleh masuk. Ya. Artinya apa? Dia harus diproses dulu. Makanya ini kan mau berakhir Ramadan. Jadi artinya kita minta maaf dulu lah. Supaya apa? Amal ibadah kita tidak sia-sia di bulan Ramadan ini. Untuk apa kita dekat dengan Allah tapi tidak dekat dengan makhluk? Untuk apa kita hablum minallah tapi tidak ada hablum minan nas? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, duribat alaihimudz dhillatu wal maskanah. Jadi manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hina selalu dia dan tidak ada keberkahan pada dia apabila dua tidak dia lakukan. Hubungan denganku dan hubungan dengan manusia. Ada orang hebat hubungan denganku, kata Allah, tapi tidak hebat dengan manusia. Sengsara juga dia. Ada hebat dengan manusia tapi tidak hebat denganku, kata Allah, sengsara juga dia. Mana itu, Pak? Jadi dia tidak beriman kepada Allah, tetapi orangnya baik, Pak. Dia bantu masjid, bantu ini, bantu itu, ya. Jadi sama saja, kata Allah. Berarti harus ada dua-dua. Hubungan denganku, kata Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh masuk ke dalam surga orang-orang yang qati'ur rahim. Dalam hadis Rasulullah lagi yang lain, kalau ingin doa kalian itu dikabulkan oleh Allah dengan syarat, kata Rasulullah, tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau enggak doa kalian terkatung-katung, kata Rasulullah SAW.
Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan, perbaiki hubungan dengan manusia dulu, ya, dengan manusia kemudian dengan Allah. Karena nanti di padang mahsyar nanti, ketika itu terkait hubungan dengan manusia, Allah tidak mau tanggung jawab. Kamu itu dengan si fulan sendiri kamu, jangan dengan saya. Kalau dengan saya masalah ibadah dengan saya. Tapi kalau kamu ngutang sama dia, kamu menyakiti hati dia, kamu menzalimi dia, itu urusan kamu dengan dia. Maka minta maaf dulu sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kan biasanya begini, Pak. Apalagi bulan Ramadan, bulan Syawal nanti kan. Jadi biasanya ke bulan Syawal itu ngapain pergi ke rumah dia? Apakah pernah pergi ke rumah kita? Ya, namanya. Benar dan aja rumah we. Apa pernah dia pergi ke rumah kita? Untuk apa kita pergi ke rumah dia? Untuk apa kita bawa sesuatu ke rumah dia? Apakah pernah bawa sesuatu ke rumah kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Karena apa? Akan memberikan efek psikologis, efek psikologis. Jadi kalau seandainya terus kita tidak memulai salam, maka dia terus berburuk sangka kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Satu. Yang kedua, bawalah sesuatu kepada orang yang tidak pernah membawa sesuatu ke rumahmu. Jadi kita bawa apa sajalah ke rumah dia. Kemudian yang ketiga, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan memunculkan efek psikologi semuanya, Pak. Insya Allah setelah kamu kunjungi itu, kamu pasti akan dikunjungi lagi oleh dia, kata Rasulullah SAW. Ini sudah dua ini, Pak. Ya, berarti ada seorang seseorang itu lari dari saudaranya. Kemudian yang kedua, wa ummihi wa abihi. Seorang itu lari dari ibu dan ayahnya. Karena dia sudah jatah masuk ke dalam surga, tapi dituding oleh ayah dan ibunya ini anak durhaka, Pak. Anak durhaka, Pak. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, wa sahibatihi wa banih. Seorang itu akan lari dari istrinya, ya, dan dari anaknya. Sahibah itu istri. Jadi kalau sahibah itu teman tapi dibuat tak marbutah, sahibatihi teman perempuannya. Apa itu artinya? Istrinya. Dia akan lari dari istrinya. Kenapa lari dari istrinya? Istrinya bisa saja menuding suaminya, atau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau masuk ke dalam neraka, ya Allah. Suami saya tidak pernah mendidik saya, tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Dan seorang juga lari dari anaknya. Kenapa lari dari anaknya? Dia takut dituding oleh anaknya macam-macam. Orang tuanya tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan salat, tidak mengajarkan tauhid dan lain sebagainya. Maka semua orang lari dari anaknya, lari dari istrinya. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi mereka itu masing-masing sudah disibukkan dengan urusannya masing-masing. Kalau kata Imam Ibnu Katsir begini dalam tafsir beliau, kenapa mereka lari dan tidak mau mempedulikan lagi yang di sekitar mereka? Karena waktu itu karena saking panasnya, ini kata Imam Ibnu Katsir, Pak, dalam tafsir beliau. Tapi dalam Jalalain tidak disebutkan ini. Karena waktu itu seorang itu tenggelam dengan air keringatnya sendiri, Pak. Ada yang sampai batas kakinya, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam. Akhirnya dia sibuk sendiri dengan itu. Ya, ini kalau versi tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau versi tafsir lain, pada hari itu likul limri'in yauma idzin sya'nu yughni. Dia punya urusan sendiri dengan Allah. Apa urusan sendiri? Bisa yang positif, bisa yang negatif. Yang positif, dia punya urusan kalau dia akan dimasukkan ke dalam surga. Senangnya luar biasa. Dia takut nanti gara-gara orang ini dia bisa masuk kembali ke dalam neraka, tidak jadi masuk. Ini kalau hal yang positif. Yang kedua, hal negatif. Apa itu negatif? Dia sibuk sendiri dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi artinya kejahatan saya saja ini belum beres lagi, ini sudah datang anak saya lagi, datang istri saya lagi, datang saudara saya lagi. Maka dia lari dari mereka itu. Artinya apa? Punya sendiri saja belum beres lagi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika sekelompok manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Maka hari itu huru hara, Pak. Huru hara artinya nggak tahu kita mau lari kemana. Yang bisa menolong kita cuma amal ibadah kita. Yang bisa menolong kita, kalau kita menghabiskan waktu untuk mendidik anak kita di dunia ini, dialah yang bisa menolong kita nanti, Pak. Kalau kita di dunia ini ada berinfak, bersedekah, dialah yang menolong kita nanti di akhirat nanti. Kalau kita ada beribadah, maka ibadah kita nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita nanti di padang mahsyar nanti. Makanya yang negatif itu apa? Yang negatif seorang itu sudah sibuk dengan dengan kejahatannya sendiri. Maka ketika satu kelompok mendatangi Nabi Adam alaihissalam,
Mereka minta isfa'na, berikan syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, nafsi, nafsi. Makna nafsi, nafsi, nafsi diulangi 3 kali. Saya saja ada masalah dengan Allah. Masalahnya apa? Ya Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa dulu kepada Allah. Saya pernah berbuat maksiat kepada Allah. Bukan sendiri saya, dengan istri saya. Makanya nanti 2 masalah saya. Yang pertama, kenapa saya makan buah khuldi? Yang kedua, kenapa kamu tidak mencegah istrimu? Kalau kamu saja yang makan, tidak ada masalah. Ini istrimu juga makan ya. Karena dalam satu riwayat, sebenarnya Nabi Adam tidak mau makan buah khuldi, karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istrinya Hawa terus mendorong Nabi Adam, makan terus, nak apa itu, makan terus, nak apa, makan terusnya, Pak. Kan cuma sedikit dan membawa kita kepada kekal abadi, Pak, hidup abadi. Maka tidak ada yang namanya hidup abadi, Pak. Tidak ada yang namanya hidup abadi, termasuk malaikat sendiri, Pak. Termasuk jin sendiri, termasuk iblis sendiri. Tidak ada hidup abadi namanya. Jadi hidup abadi itu setelah kita mati nanti, meninggal nanti, dibangkitkan, itu baru abadi, Pak. Jadi coba kita pikirkan, apakah kita ingin mengejar dunia sedemikian rupa, tapi hidup kita tidak abadi, atau kita ini mempersiapkan amal ibadah kita untuk sesuatu hal yang abadi nanti, Pak. Ya menyudah pikir-pikir tang menghadap pencerok yang jenya, Pak. Kalau ini kan cuma sebentar saja. Untuk apa setelah kita kumpulkan, setelah itu kita pergi begitu saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya ini tafsiran dari apa namanya? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sekarang kita lihat di sini ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok. Ya, inilah yang tadi positif dan negatif. Kenapa mereka disibukkan? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada hal positif, ada hal negatif. Apa hal yang positif? Hal yang positif yang pertama, wujuhu yauma idzin musfirah. Ya, ini saya betul terjemahan juga nih. Coba. Ya. Muka pada hari itu berseri-seri. Ya. Jadi ini namanya di dalam ilmu balaghah kita harus menafsirkan ayat ini dengan ilmu balaghah ini, Pak. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah namanya. Bukan mukanya saja berseri, Pak, tapi seluruh tubuhnya berseri-seri. Ya, jadi bukan mukanya saja. Ini namanya apa? Menyebutkan sebahagian tetapi kena semuanya. Jadi bukan mukanya saja, semua tubuhnya berseri-seri. Ini sama seperti kita berbicara begini. Saya kok tidak lihat batang hidungmu hari ini ya? Ya, bukan batang hidungnya saja tidak, tapi seluruh tubuhnya tidak kita lihat hari ini. Ini namanya dalam Al-Qur'an majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian, menyebutkan muka, tapi yang diinginkan semuanya. Contoh lain lagi, Pak. Ya'khudhu bin nawasi wal aqdam. Allah itu menarik kepala seorang. Bukan kepalanya yang ditarik, tapi semuanya, semua tubuhnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang kita pikir nanti ubun-ubunnya saya ditarik, tidak. Ini ubun-ubun mewakili yang lain. Maka ketika ditarik ubun-ubun ini semua tertarik. Jadi yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan ubun-ubun saja. Wal aqdam. Dan kakinya dimasukkan ke dalam neraka, bukan kakinya saja, tapi seluruh tubuhnya. Ya, begitu juga seperti ini. Jadi menyebutkan sedikit tapi maunya banyak. Ya, seperti kita itu kan. Boleh main 2 buah. Cok aja, pada 2 buah kuning cok. Dia minta 2 buah. Hai buah memplam 2 buah. Cok aja. Kagak kan 2 buah kuning cok. Jadi minta 2 tapi maunya banyak. Ya, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Ya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ini kelompok yang pertama, ini yang positif tadi, Pak. Artinya apa? Seluruh tubuhnya itu berseri-seri. Di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Berseri-seri gara-gara apa? Qiyamul lail, sering bangun malam. Yang kedua, gara-gara berwudu selalu. Ya, berwudu selalu apa maknanya? Selalu salat dia beribadah. Setiap datang waktu salat harus berwudu. Maka ketika itu seluruh tubuhnya itu berseri-seri, Pak. Kenapa? Semua anggota wudu itu sudah kena semuanya. Tangan, kaki, semua kena. Tangan, kaki, muka, telinga, lain semua sudah kena. Makanya ketika itu bercahaya-cahaya orang yang berwudu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu nanti ya Rasulullah ketika di padang mahsyar? Kan ramai sekali ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, mudah sekali saya mengenali umatku. Kalau seandainya kamu, kata Rasulullah, kamu punya kambing yang banyak sekali, kambing di apa namanya, kemudian kambing kesayanganmu itu kamu cat putih di kepalanya. Ketika kamu gabungkan dengan kambing yang lain, kamu bisa nggak membedakan mana kambingmu yang kamu yang kamu sayangi tadi dengan kambing yang lain?
Bisa ya Rasulullah. Dari mana kamu tahunya? Dari cat yang di kepalanya. Begitulah umatku, kata Rasulullah SAW. Saya mudah mengetahui dia min atharis sujud. Jadi keluar cahaya ketika dia sering berwudu, ketika suka qiyamul lail, suka berpuasa, suka melakukan perintah Allah, maka cahaya itu akan muncul dari dari tubuhnya. Ini yang kelompok yang pertama ini. Wujuhu yauma idzin musfirah. Musfirah itu berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Jadi dhahikah mustabsyirah ini tersenyum-senyum dia, Pak. Ya, jadi tersenyum-senyum. Makanya orang ini tidak mau lagi dia ini kalau nanti ketemu dengan saudara saya, jangan gara-gara saya seperti ini, dia menuding saya macam-macam, sudah terlambat saya masuk ke dalam surga nanti. Ini seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf apa kurangnya ibadah beliau? Tapi Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf adalah dari kalangan sahabat yang terakhir masuk ke dalam surga. Rupanya apa? Hartanya kan banyak sekali, Pak. Nanti hartanya itu diperhitungkan oleh Allah. Gara-gara diperhitungkan itu, maka beliau salah satu sahabat yang terlambat masuk ke dalam surga. Jadi maka jangan cita-cita menjadi orang kaya, cita-citalah dapat keberkahan harta itu saja. Jadi makanya ada seorang pemuda itu ada kalau dalam kitab tasawuf itu tidak asing lagi cerita itu, Pak. Dalam kitab tasawuf, baik itu dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Al-Ghazali. Ini cerita ini tidak asing lagi. Ada seorang pemuda itu di tangan dia ada kapak, ya. Setiap hari empep artinya ini dia mengeluh selalu kepada Allah. Engkau tidak adil ya Allah. Kenapa saya miskin sekali ya Allah? Jadi dia pagi-pagi itu sudah pergi ke hutan mencari kayu bakar itu dia jual. Seperti itu terus dia lakukan. Apa kata dia? Enggak adil engkau ya Allah. Masa saya miskin, orang lain kaya-kaya semuanya ya Allah. Rupanya suatu saat ketika dia habis ambil kayu itu, dia tertidur, Pak, sebentar, tertidur ya. Rupanya ketika tertidur, dia bermimpi sudah meninggal dunia. Ketika dia bermimpi meninggal dunia, dia ketemu dengan malaikat bertanya kepada dia, itu di tanganmu itu apa? Oh, ini kapak ini. Untuk apa kapak itu? Saya kehidupan hari-hari saya dari kapak ini. Dari mana kamu peroleh kapak itu? Saya kumpuli duit. Dari mana duit kamu beli kapak itu? Duit itu halal atau haram, kata malaikat. Waduh, banyak sekali pertanyaannya kok. Akhirnya apa? Ketika kamu pergi ke hutan, kayu siapa kamu ambil? Ada minta izin sama orang punya? Akhirnya dia berkeringat terus. Sama siapa kamu jual? Apakah kayu itu haram atau tidak? Apakah kamu ngambil laba banyak atau tidak? Apakah kamu membohongi orang lain? Akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Keringatnya terus keluar. Apa kata dia? Ini orang miskin saja seperti saya, pertanyaannya banyak sekali, Pak. Untuk kapak saja. Akhirnya dia berdoa pada Allah, jangan kayakan saya ya Allah. Kalau saya kaya nanti habis kau tanya ada macam-macam ya Allah. Ini baru kapak saja. Saya peroleh kapak sedemikian rupa, saya kerjanya cuma pergi ke hutan saja, tapi pertanyaannya banyak sekali. Jangan kayakan saya ya Allah. Cukup saya seperti ini saja ya Allah. Saya sudah aman seperti ini ya Allah. Makanya seperti Rasulullah katakan begini. Perut manusia itu cuma segini perutnya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ada nanti pejabat itu ada perut serap lagi, Pak. Nah, perut serap yang samping, Pak. Ya, dan dia bisa makan banyak. Tidak. Orang kaya, orang miskin, punya jabatan, tak punya jabatan, perutnya sama semuanya, Pak. Sama semua. Kalau muat di situ 3 muatnya, makanan, air dan udara, begitu. Kalau banyak makanan, nggak bisa bernapas lagi. Nggak ada makanan, beting perutnya, Pak. Banyak air, muntung-tung perut, Pak. Maka harus ada 3-3-nya. Orang kaya, miskin, nggak punya jabatan, semuanya sama, kata Rasulullah. Tetapi keinginannya yang luar biasa, banyak sekali keinginan manusia itu. Mau ini, mau itu, semua dia mau, Pak. Tapi yang masuk dalam perutnya cuma sedikit. Masih sedikit masuk. Ketika seorang duduk di kedai kopi, pesanannya pasti segelas kopi, Pak. Nah mungkin ini, hai lo tambah drum kopi, Pak. Idanya bukan, lo pejabat lo. Nah, Pak, tetap 2 gelas nih, Pak. Jadi walaupun dia pejabat, tetap 1 gelas juga. Nah, ada 1 drum minum kopi, Pak. Artinya apa? Dia tahu perutnya itu kecil, Pak. Jadi tidak bisa dia makan semuanya. Tetapi karena keinginan dia, kata Rasulullah SAW, ingin ini, ingin itu. Setelah ada ini, muhullah, kagak bertingkahnya, Pak. Ini seperti apa, monyet. Monyet apapun yang kita kasih diambil, icok dulu, Pak. Ipajuh dulu. Dajuh lagi, Pak. Yang ini, Pak. Icok lah, maknya, Pak. Jadi makanya inilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran. Faja'alnahu qiradatan khasi'in. Kami jadikan hati mereka seperti hati monyet, kata Allah. Hati monyet. Kenapa hati monyet? Dia mau ini, mau itu, semua dia mau, Pak. Setelah ada itu, ibah, Pak, cok lam. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah.
Ini kelompok yang pertama ini. Kemudian ada kelompok yang kedua. Ya, nantinya dibagikan di padang mahsyar nanti dua kelompok, tidak lebih dan tidak kurang. Walaupun nanti ada di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kelompok. Mana 3 kelompok itu? Kelompok ketiga adalah kelompok para nabi dan rasul. Ya. Kelompok yang kedua, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ghabarah itu ghubar itu debu. Ini sebuah perumpamaan, sebuah majas. Nanti ada kelompok kedua, muka mereka dipenuhi oleh debu. Ya, jadi ini kalimat majas, bukan kalimat sebenarnya, tidak. Nanti kalau kita tanya dari mana debu itu, ini majas ini, Pak. Kalimat konotasi. Artinya manusia waktu itu mukanya suram sekali, sebagaimana orang ketika dia perjalanan jauh, muka dia sudah dipenuhi oleh debu, Pak. Begitulah kelompok yang kedua. Kenapa mukanya suram? Dia teringat masa lalu dia. Ini saya ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Ini pancara halnya, Pak. Nak tahu cara lagi nih, Pak. Mau kembali tidak bisa. Kemudian dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah, matikan saya, tidak bisa juga. Tidak bisa mati lagi kita di sana, Pak. Kehidupan sudah abadi, Pak. Maka kalau seandainya sengsara terus, kecuali nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia senang maka senang terus, Pak. Ya, kecuali nanti ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ini sama seperti orang bakhil tadi. Dia ingin senang padahal mukanya sudah curah ceria. Tetapi gara-gara bakhil dia tadi itu, maka dia dibakar dulu, singgah dulu transit dulu ke neraka, Pak. Jadi transit sebentar nanti. Ada transit 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari, ya, Pak. Yang lagi kita berangkat nanti sampai 3 hari kadang-kadang transit, ya, Pak. Jadi kalau nanti dia di Turki atau apa, nanti 2 hari transit, ya, Pak. Di Jeddah nanti sampai 12 jam transit, sampai 24 jam transit. Kok trade transit. Jadi menurut menurut waktu, ya. Kalau hari ini transitnya sekian, kalau hari ini transitnya sekian. Demikian pula orang masuk ke dalam neraka. Kamu transit dulu sebentar di sini. Kemudian setelah itu dimandikan oleh Allah, dihilangkan sifat-sifat bakhilnya tadi, baru bisa masuk ke dalam surga. Makanya nanti yang lebih parah itu adalah penyakit hati, Pak. Ya, penyakit hati. Maka bulan Ramadan ini ibarat servis, ya, servis hati ini, Pak. Kalau seandainya habis Ramadan hati ini kan tenang, sudah enak hati, berarti sudah berhasil pendidikan Ramadan kita, Pak. Kenapa? Sudah diservis hatinya, Pak. Tapi kalau masih ada hati-hati dengki, bakhil dan lain sebagainya, itu dibakar dulu di neraka, Pak. Itu dilema untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Mereka itu dipenuhi dengan debu. Debu yang bagaimana? Ya. Tarhaquha qatarah. Ya, tarhaquha qatarah, debu yang ditutupi dengan sesuatu hal yang hitam lagi. Sudah ada debu ditutup dengan hitam lagi, Pak. Ya. Kan sudah double lagi, Pak. Jadi sudah ada debu mukanya ditutupi dengan sesuatu hal yang hitam lagi di mukanya, Pak. Ini kalimat majas ini. Arti kalimat majas apa? Dia mukanya suram sekali, Pak, dan takut sekali dia. Ini bagaimana menyuitit dalam neraka, bagaimana? Begini bagaimana? Kalau ada orang yang datang ke saya minta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya kepada si fulan, bagaimana ini? Kalau datang 1-2 orang, Pak, datang rame-rame, Pak. Makanya pemimpin itu ada 2, Pak. Ada kalanya dia masuk ke dalam surga, ya, gara-gara dia berlaku adil. Ada kalanya dia masuk ke dalam neraka gara-gara berlaku tidak adil. Dan doa para rakyat-rakyatnya, Pak, yang menuntut dia itu. Tapi kalau dia adil itu, al-imamu adil, dia seorang yang adil, maka dia akan cepat masuk ke dalam surga. Ini seperti hadis Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya apa? Al-imamu adil. Seorang imam yang adil, Pak. Seorang pemimpin yang adil, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi mereka ini adalah kafaratul fajarah. Kafaratul fajarah ini sudah kafir, Pak. Kufur ini antara 2 ini, kufur dan fujur. Kufur itu kufur nikmat, kufur i'tiqad. Fujur ini apa? Fujur berbuat jahat lagi pada orang lain. Ya, kenyang urungnya, Pak. Itulah tipe orang yang kedua. Jadi artinya dia bukan hanya dengan manusia saja, tapi juga dengan Allah. Ya. Jadi sudah dia berbuat maksiat, dia kufur kepada Allah, kufur i'tiqad, kufur ihsan, kufur nikmat, dia juga fujur. Fujur itu berbuat dosa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Di sini tidak ada penjelasan lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan.
Ya, tapi kalau di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, kemudian yang kedua, tidak yakin kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat di sini apa? Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, kata Imam As-Sa'di, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya ulaika humul kafaratul fajarah. Sudah kufur, fajarah lagi. Fajarah buat dosa lagi. Ya, ini versi tafsir As-Sa'di. Kadang-kadang ada keunikan-keunikan sendiri pada penafsir itu yang tidak kita jumpai di tafsir A, kita jumpai di tafsir B. Yang tidak ada di tafsir B, ada di tafsir lain. Yang tidak ada di semua tafsir, mungkin ada satu tafsir yang ada itu, Pak. Maka kita buat ini saling melengkapi. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di itu ada 3 poin ya, seperti saya katakan tadi. Tapi penafsir yang lain mengatakan itu 1 poin, Pak. Itu kafaratul fajarah. Itu puncaknya seorang sudah kafir, itu kafaratul fajarah namanya. Artinya tidak hanya kufur saja kepada Allah, tapi dia berbuat dosa, fajir. Fajir itu pembuat dosa. Baik dosa dengan Allah maupun dosa dengan masyarakat. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut besok surah An-Nazi'at. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Iya. Oh iya. Caranya menurut kami yakin supaya pada puasa ini. Oh iya ya. Kita merujuk ke dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini masalah ibadah, bukan puasa saja, semua ibadah. Semua ibadah itu muaranya kemana? Muaranya itu raqul qalbi, ketenangan jiwa. Semua ibadah. Kalau kita selama ini sudah puasa, apakah selama ini sudah tenang jiwa kita? Ini medang bengeh-bengeh, mepep-pep, medang jadi berarti ada kurang masih dalam ibadah kita. Nya namanya. Tapi kalau selama ini kok sudah lain ya, ini hati saya kan lain, selama Ramadan ini mau berakhir Ramadan, hati ini sudah lain. Ya, seperti kita mengambil mobil, kita suruh servis, ketika sudah sebulan kita coba, kok sudah enak ya, bawanya sudah enak. Tapi ini kita servis, saya coba dulu ya, kok makin rusak mobil ini ya. Artinya dia tidak berhasil menservis mobil kita, memperbaiki mobil kita. Jadi begitu juga. Jadi muaranya ibadah itu, semua ibadah, apa saja ibadah. Kita bersedekah, karena ada orang sudah bersedekah, tidak enak jiwanya, Pak. Ini belum tahu orang lain ini sedekah saya ini. Ini kan bantuan saya ini ya, Pak. Bagaimana supaya orang lain tahu? Berarti ibadahnya belum beres lagi, Pak. Tapi kalau dia bersedekah, hatinya senang selalu. Berarti ibadahnya sudah berhasil, Pak. Hakikat ibadah sudah dia ketemukan. Puasa begitu juga. Dia puasa sudah berapa hari? Ini puasa berapa? 24 ya. Ini puasa ke-24. Tetapi hati dia masih seperti dulu bulan Sya'ban, bulan Rajab dulu, masih suka kepada maksiat, masih buat maksiat, masih suka dengki sama orang lain, masih kalau lihat orang lain mendakdu hati. Ini seperti saya katakan, cara untuk menandai kita dengki atau tidak dengki sama orang lain. Karena dengki itu penyakit parah ini, Pak. Dengki itu penyakit hati memang, Pak. Kan kita untuk mengetahui kita dengki pada orang lain atau tidak, ketika dia dapat promosi jabatan, ketika dia dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia baru ganti mobilnya, dia beli rumah baru, ketika kita lihat dia, ketemu sama dia, mendakdu hati kita. Kalau hati kita mendakdu, berarti kita dengki sama dia. Ya, hati kita belum beres lagi. Hati ini cerdas sekali, dia luar biasa cerdas hatinya. Berarti makanya kalau kita selama ini ketemu sama dia, wah makin senang kita, Pak. Berarti pendidikan puasa kita sudah berhasil. Karena puasa itu kan ada 3. Ada puasa awam. Puasa awam apa? Ini nama saja ini, Pak. Dinamakan oleh ahli tasawuf. Namanya puasa awam. Arti puasa awam orang enggak punya ilmu yang berpuasa. Dia ketika berpuasa itu, yang dia tahu puasa itu menahan lapar dan haus itu saja. Lain dia buat terus, Pak, kegop menteng, gedemenak menteng, ya, lihat maksiat masih juga, ya.
Ini yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan dia tidak mendapatkan sesuatu illa ju'al atas, kecuali lapar dan haus saja, lain tidak dapat ya Pak. Satu. Yang kedua namanya puasa khawas. Walaupun saya tidak setuju dengan 3 pembagian ini, Pak. Nanti akan saya katakan kenapa saya tidak setuju. Yang kedua puasa khawas, Pak. Puasa khawas itu seorang menjaga ibadah zahir, Pak. Mana-mana ibadah zahir, menjaga tangannya, jangan zalimi orang lain, menjaga matanya, tidak lihat maksiat, menjaga perutnya, tidak makan haram, kakinya tidak pergi ke tempat yang ini, itu puasa khawas namanya. Yang ketiga, khawasul khawas. Lebih daripada ini, dia menjaga hatinya, ya, menjaga hatinya. Tapi saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju begini. Di dalam puasa itu harus ada terkandung 2 nilai, Pak. Yang pertama apa? Nilai ibadah zahiri dan nilai ibadah batini. Kalau kurang satu saja, maka puasa kita ditolak oleh Allah. Ya, nilainya kurang, Pak. Nilainya sudah kurang. Masalah puasa kita tidak tahu apa diterima atau tidak di Allah, yang jelas nilainya kurang. Tapi kalau tidak ada batini, itu jelas-jelas ditolak oleh Allah. Bukan di ini lagi, bukan nilainya, jelas-jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana itu zahiri dan batini? Zahiri, kita berpuasa apa? Puasa mulut juga, puasa mata, puasa telinga, itu zahiri, Pak. Puasa tangan tidak mendalimi orang lain, puasa mulut tidak berkata-kata yang bohong, tidak kata-kata yang tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, puasa batini. Bagaimana puasa batini? Kita ikhlas beribadah karena Allah. Ya, kita tidak dengki sama orang lain, itu puasa batini. Puasa Ramadan harus ada cakupan 2 poin ini, Pak. Harus ada zahiri dan batini. Kurang satu saja maka nilainya tidak ada. Bahkan tidak ada ikhlas saja habis semuanya amal ibadah kita. Bukan saja nilai tapi ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tahu puasa kita diterima atau tidak, tanya sama hati. Hati kita begitu hebat sekali, Pak. Sebagaimana hebatnya hati, dia tahu kapan Lailatul Qadar. Itu pun hati, Pak. Dia tahu, Pak. Ini sama seperti begini. Orang yang sudah biasa pergi ke laut, yang melihat-lihat bintang, dia ketika lihat, oh hanacan, ini pasang air pasang, nggak bagus ini. Ini ada angin di sana nanti. Padahal dia lihat bintang saja dia, Pak. Tetapi perasaan dia sudah lain, Pak. Itu orang selalu pergi ke laut. Tapi coba tanya orang yang nggak pernah pergi ke laut, oh biasa ini laut tenang, dia. Nggak tahu dia ketika sampai ke sana ombak cukup besar, Pak. Ya, begitulah hati, Pak. Orang yang sudah sering mendidik hatinya itu sangat cerdas sekali memberitahukan sesuatu kepada tuannya. Ini kita ingin membuktikan kecerdasan hati. Ketika kita ingin ngomongin orang lain, kita pasti lihat kiri kanan dulu. Ada bapak itu atau tidak ada? Oh, tidak ada. Bapak itu kan nggak benar tuh. Keluarganya sudah broken home itu. Anaknya satu orang pun tidak ada yang bisa diandalkan itu. Tiba-tiba bapak itu ada di depan kita. Yang pertama bergoncang apa? Hati, Pak, kan? Hati, Pak. Hati memberitakan yang paknya kata, yang bapak omongan tadi itu dosa semua itu. Bukan kepala yang mendadu. Hana oleh mendadu, dadu, maka oleh kamu mendadu. Nana, Pak. Yang mendadu hati, Pak. Hati memberitahukan kepada kita kamu sudah berbuat dosa hari ini. Nyan, Pak, hati. Begitu hebatnya hati. Makanya orang yang biasa mengasah hatinya, mengasah hati dengan apa? Dengan zikir, Pak. Mengasah hati dengan apa? Hilangkan sifat-sifat buruk sangka kepada orang lain, itu mengasah hati namanya. Maka orang yang biasa mengasah hatinya, dia akan tahu kapan Lailatul Qadar. Orang yang biasa mengasah hatinya, dia akan tahu amal ibadahnya barusan tadi salat subuh diterima atau tidak diterima. Hatinya yang kasih tahu. Ya. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hakikat ibadah itu ketenangan jiwa. Semua tenang jiwa. Hakikat olahraga itu ketenangan jiwa juga, membawa kesenangan sendiri bagi orang itu kan. Main bulu tangkis, main raket, setelah main itu tenang jiwanya, Pak, tenang, Pak. Ya. Main main bola, tenang jiwanya, Pak. Ya. Padahal waktu sudah habis untuk main bola, tapi tidak ada masalah sama dia. Yang penting tenang jiwanya. Ya. Apapun mau dia lakukan. Pergi naik ke gunung, Pak, jalan kaki naik ke gunung, Pak. Padahal kan susah itu. Tapi apa membawa ketenangan jiwa bagi dia. Tapi kalau kita ajak ke masjid kan nggak susah sebenarnya, tapi berat sama dia, Pak, berat sama dia. Tidak ada tenang jiwa dia. Ya. Berarti hakikat ibadah untuk ke masjid itu belum dapat lagi dia. Makanya orang yang bisa naik gunung sampai ke puncak, itu hakikat olahraga sudah ada sama dia. Ketenangan jiwa sama dia. Ya, demikian. Yang pertama tadi apa? Tsunami. Tsunami berasal dari Allah. Ya. Sebenarnya semuanya berasal dari Allah. Kebaikan, kejahatan semuanya berasal dari Allah. Kebaikan itu maka kita harus alhamdulillah. Kenapa? Musibah itu dari Allah. Nikmat juga dari Allah. Dua-dua yang diberikan oleh Allah ini semuanya ini untuk memperbaiki manusia itu sendiri. Ya. Allah memberikan nikmat. Allah ingin tahu apakah manusia teringat kepada Allah atau tidak. Apakah dia bisa introspeksi diri. Apakah dia bisa tahu kalau nikmat itu berasal dari Allah.
Bukan berarti Allah itu sayang kepada dia gara-gara diberikan nikmat, tidak. Jadi kita jangan mengatakan, aduh saya nikmat banyak sekali, Allah sayang sekali kepada saya. Tidak, bukan di situ itunya, Pak. Bukan dia patokannya, bukan di situ. Kalla, kata Allah, tidak benar yang kau ini kan. Ketika seorang diberikan musibah, itu bukan berarti Allah benci kepada dia, tidak. Jadi bukan di nikmat dan musibahnya, tidak. Dua-dua itu sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Musibah apa manfaat pada manusia? Karena ada orang ketika kita dakwahi dia baik-baik, nak mau dengar dia, Pak. Apapun caranya tidak mau dengar. Tapi ketika diberikan musibah oleh Allah, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, langsung berubah totalnya. Dulu sebelum tsunami kita lihat bapak itu, si Fulan itu tidak pernah salat nih, Pak. Tapi setelah istrinya meninggal, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, dia berubah totalnya, Pak. Sudah mulai beribadah, sudah mulai salat, baca Al-Quran, bangun tengah malamnya nih, Pak. Artinya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah pelajaran, Pak. Dan untuk mendidik beliau untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau setiap ada apa saja alhamdulillah aja, Pak. Ya, diberikan apa nikmat, alhamdulillah sudah diberikan nikmat. Ketika diberikan sakit juga alhamdulillah. Engkau ingin mengajarkan saya ya Allah melalui sakit ini. Ya, harus seperti itu, Pak. Ya. Kalau enggak apa kita mengkerut selalu, Pak. Dan yang membuat kita makin sakit itu terus, Pak, gara-gara kita ini merasa pesimis, Pak. Aduh, saya sudah sakit. Sakit terus. Ya, nih, Pak. Ini seperti kita pesimis dalam berdoa, Pak. Ya Allah, ini tidak mungkin terjadi. Akhirnya nggak mungkin juga, Pak. Nggak mungkin terjadi. Maka kita harus optimis dalam berdoa, Pak. Dan Rasulullah menyuruh kita, mintalah surga yang paling tinggi, minta. Jangan minta surga di bawah, kata Rasulullah. Utlubul firdaus. Minta surga firdaus. Walaupun kita nampaknya nggak cocok saya masuk surga firdaus. Jangan pesimis, Pak. Kita harus optimis, Pak. Ya. Ini sama seperti seorang sahabat ketika duduk di masjid. Dia berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya, ya Allah. Kalau engkau mau, kalau nak mau ya nggak usah kasih ya rezeki untuk saya. Ya Allah karuniailah saya begini, kalau engkau mau ya Allah. Kalau engkau tidak mau ya udah nggak usah kasih sajalah untuk saya. Ya gitu, Pak. Akhirnya ditegur pemuda ini oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan pesimis dalam hidupmu, optimislah kamu. Artinya apa? Segala sesuatu hal itu akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana prasangka kamu. Ketika kamu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu berprasangka jelek kepada Allah, Allah enggak mungkin memberikan rezeki kepada saya. Tidak diberikan rezeki ya. Kenapa? Kamu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada satu lagi atau apa? Tidak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.